Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu. Dan kapan-kapan menguasakan Allah alaihi atas orang tadi. Ada wa'nya penarik-penarik wa qarara, dan Allah menetapkan fi nafsi dalam hatinya ana salahadinihi, bahwa kebaikan agamanya au dunyahu atau dunianya, fi ayu salima di dalam dia menyerahkan ilaika kepada engkau malahu hartanya. Karena maghurun adalah dia ini orang yang dipaksa, mutoron yakni terpaksa fit taslimi dalam menyerahkan, la yastati dalam menyerahkan harta, la yastati'u mukhalafatahu dia tidak mampu untuk menentang keterpaksaan dia itu. Fal muhsin, maka yang berbuat baik waladhi tarahu adalah yang memaksa dia laka kepada engkau, wasakharahu dan menundukkan dia, wasallata dan menguasakan alaihi atas dia adawa'nya penarik-penarik, al-ba'isata yang membangkitkan, al-murhiqata yang memaksa, ilal fi'li kepada berbuat. Jadi orang yang berbuat baik kepada kamu itu, kenapa berbuat baik kepada kamu? Karena Allah meletakkan di dalam hati dia itu dawa'i, kefahaman-kefahaman yang menarik dia. Dia punya kefahaman, dikasih kefahaman oleh Allah bahwa keberuntungannya dalam urusan agama atau urusan dunia adalah di dalam menyerahkan hartanya kepada kamu. Maka sebetulnya dia ini muttor, sebetulnya dia ini dipaksa. Tidak mungkin bisa menolak itu ketika Allah itu sudah memasukkan dalam hatinya perasaan pokoknya keberuntungan saya, urusan dunia, urusan akhirat tadi harus menyerahkan harta saya kepada Zaid. Kalau orang sudah dikasih kefahaman, dikasih dawai seperti itu di dalam hatinya oleh Allah, ya dia mesti akan menyerahkan harta itu kepada Zaid, nggak bisa tidak. Maka sebetulnya yang berbuat baik kepada Zaid bukanlah dia yang berbuat kepada Zaid, adalah yang meletakkan kefahaman dalam hati dia itu. Paham nggak? Ya manusia itu dari segi ini kan mutor semua tuh. Momen kamu itu makan baholil, makan. Kenapa kamu makan, saya tanya? Karena kamu dikasih kefahaman oleh Allah dalam diri kamu, dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, bahwa makan itu menguntungkan kamu. Nah ketika rasa itu dimasukkan oleh Allah dalam otak kamu, dalam hati kamu, kamu nggak bisa ya, mesti makan, nggak bisa. Wong kefahaman kamu itu makan itu menguntungkan. Maka sebetulnya itu manusia itu kelihatannya itu berikhtiar, sebetulnya dia ini tidak bisa berikhtiar. Karena apa? Perbuatan manusia itu dasarnya satu kepahaman yang ada dalam otaknya. Nah bila kepahaman itu sudah masuk, ya dia tidak bisa berkutik, mesti akan berbuat menurut kepahaman dia itu. Ya gimana? Berusaha, kenapa orang itu berusaha? Karena dikasih kepahaman dalam hati bahwa berusaha itu menguntungkan dia. Maka dia sebetulnya bukan berusaha, terpaksa berusaha. Tapi terpaksa, tapi dia tidak bisa merasa terpaksa, dia itu berkehendak. Tapi wujudnya kehendak dalam hati itu kan karena wujudnya kepahaman. Nah kepahaman itu dari Allah. Nah itu loh. Jadi ketika kepahaman itu masuk dalam hati, otomatis akan muncul kehendak. Setelah kehendak itu otomatis akan muncul perbuatan. Maka manusia itu kayaknya itu berikhtiar, sebenarnya terpaksa berikhtiar. Kayaknya berbuat, tapi sebetulnya terpaksa berbuat. Kayaknya berbuat baik kepada kamu, sebenarnya terpaksa berbuat baik. Loh, dia dengan rela kok? Iya, relanya itu terpaksa. Loh, kok rela terpaksa gimana? Karena Allah kasih kepahaman dalam otak dia itu bahwa memberi kamu itu baik, kan gitu loh. Makanya dia tidak bisa menolak, ya mesti akan memberi. Karena memang perasaannya begitu itu. Jadi dia itu berkehendak, tapi sebenarnya dibuat berkehendak. Bukan berkehendak, dibuat berkehendak ketika satu kefahaman itu diletakkan oleh Allah dalam hati seseorang. Ya sudah otomatis itu. Maka manusia itu dikatakan mukhtar ya boleh, dikatakan mutor juga boleh. Dia itu berikhtiar, manusia berikhtiar, betul. Manusia itu mutor, ya betul. Tapi dari sisi lain, amayadu adapun tangan dia orang yang berbuat baik kepada kamu itu,
Fawasitotun maka adalah melupakan perantara. Yasilu yang sampai biha dengan wasitah itu. Ihsanullah, ihsannya Allah ilaika kepada engkau. Wa sahibul yadi orang yang punya tangan. Muttarun anda terpaksa. Fi dzalika di dalam memberikan harta kepada kamu itu. Itiraran dan keterpaksa. Itirara majrul ma'i fi siryanil ma'i fi. Itirara majril ma'i. Ini alifnya enggak ada ini. Itirara alif yang kedua. Itirara majril ma'i. Majrul ma'i. Itirara majrul ma'i. Sebagaimana terpaksanya tempat mengalirnya air fi siryanil ma'i di dalam mengalirnya air fihi dalam majro tadi. Jadi tangan yang memberikan harta kepada kamu tadi adalah terpaksa sebagaimana kali itu terpaksa dialiri air. Orang mengatakan bahwa air itu dari sungai, yang mengalirkan air itu sungai. Sebetulnya tidak, air itu terpaksa tidak bisa menolak lagi, air itu mengalir di sungai itu. Begitu juga tangan orang yang berbuat baik kepada kamu itu, sebetulnya dia terpaksa untuk berjalan begitu itu. Sebagaimana itu kali itu terpaksa dialiri air, nggak bisa mengelak lagi. Yaitu ketika ada dawai atau kefahaman dalam hati bahwa dia keberuntungannya di dalam berbuat baik kepada kamu, maka dia itu pasti akan menggerakkan tangannya untuk berbuat baik kepada kamu. Wah, ini takut tahu bilang kau beretikat kepada dia, beretikat bahwasanya dia muhsinan berbuat baik, au syakar tahu atau kamu mensyukuri dia, min haitsu huwa bi nafsihi muhsinun, min haitsu huwa bi nafsihi, dari segi dia dengan dirinya sendiri muhsinun adalah berbuat baik, la min haitsu huwa wasitun, bukan dari segi dia ini adalah lantaran, kunta jahilan, maka adalah kamu itu jahil fi hakikatil amri dengan hakikatnya perkara. Wa innahu sesungguhnya la yutasawwaru tidak bisa digambarkan al ihsanu berbuat baik minal insani dari manusia ila nafsi kecuali kepada dirinya sendiri. Wa amal ihsan adapun berbuat baik ila ghairi kepada selainnya fa muhalun maka muhal minal makhluqina dari makhluk semua. Berbuat baik kepada muhal dari makhluk. Berbuat baik kepada orang lain itu muhal. Orang itu berbuat baik itu mesti karena kepentingan dia sendiri. Kamu membantu orang, maksudnya apa? Adalah untuk kepentinganmu sendiri, supaya kamu dapat pahala kan? Ini kalau orang iman. Atau supaya kamu dapat pujian, ini kalau orang yang nggak ada iman. Atau orang lalai imannya. Jadi kamu berbuat baik kepada orang itu nggak bisa. Mesti ada kepentingan untuk kamu sendiri. Baik urusan agama maupun urusan dunia. Yang mungkin berbuat baik bukan untuk kepentingan dia sendiri itu hanya Allah. Karena Allah itu tidak perlu dengan siapa saja. Kalau makhluk berbuat baik mesti karena kepentingannya dia sendiri. Baik kepentingan dunia maupun akhirat. Maka yang pantas disyukuri dengan sebetulnya itu hanya Allah. Li'annahu karena sesungguhnya la yabdhulu ma'hu, dia tidak akan mengorbankan hartanya ila li ghardin lahu kecuali untuk satu maksud lahu bagi orang yang mengorbankan harta itu fil badli dalam mengorbankan. Ima ajlun ada kalanya maksud akhirat bahwa sawab adalah pahala, wa ima ajlun ada maksud dunia, wa wal minnah adalah adalah dianggap memberi jasa, wal istisghar dan menundukkan orang lain, awis sana'u atau sanjungan orang lain, wasitu dan kemasyhuran, wal istiharu yakni kemasyhuran, bisa khoi dengan kedermawanan wal karami yakni kedermawanan, au jadbu qulubil khalqi atau menarik hatinya makhluk ila taati kepada taat, wal mahabbati dan kecintaan kepada dia. Wa kama insan sebagaimana bahwasanya manusia la yulqi malahu fil bahr, dia tidak akan melemparkan hartanya di lautan illa ghurdulahu fi, karena tidak ada kepentingan lahu bagi dia fi dalam melemparkan harta ke lautan.
fala yulqihi, maka dia tidak akan melemparkan harta itu biyadi insanin, dalam tangan manusia, ila li ghardin, kecuali ada maksud tujuan lahu bagi orang tadi, fihi di dalam ilqa. Wa dalikal ghardu, maksud tujuan itu, wa matlubu adalah tujuan dia, wa maksidu yakni tujuan dia. Ama anta, adapun kamu yang diberi, falasta, maka tidaklah kamu itu maksud dan dimaksud. Bal yaduka, bahkan tangan engkau, alatun adalah alat lagi bagi orang yang memberi, fil qabdi, di dalam mengambil, hatta yahsula, sehingga berhasillah ghardu, tujuan dia, minadzikri, daripada kemasyhuran, wasanai, dan sanjungan, awi syukri, atau terima kasih, awi sawabi, atau pahala, bisa babi qabdikal mala, dengan sebab engkau mengambil harta. Faqad istaskhoraka, sungguh dia telah menyuruh engkau, istaskhoraka, sungguh menyuruh engkau, menyuruh dengan apa itu, tanpa kamu mendapatkan apa-apa, ini mas sahor. Faqad istaskhoraka, sungguh dia telah menyuruh engkau, memperkerjakan engkau, gitu aja lah. Faqad istaskhoraka, sungguh orang yang memberi itu telah memperkerjakan engkau, fil qabdi, di dalam mengambil harta, litawasuli, untuk supaya dia sampai ila ghardi nafsi, pada maksud tujuan dirinya sendiri. Bahwa maka orang yang memberikan harta itu, idzan, bila demikian adanya, muhsinun, adalah berbuat baik ila nafsi, pada dirinya sendiri. Wa muqtadun, dan dia mengambil ganti amma badalahu, dari perkara yang dia serahkan, mimali, dari hartanya, mengambil ganti, iwadon, ganti, huwa, yang ganti itu arjahu, lebih unggul, indahu, menurut dia, min mali, daripada hartanya. Walau rusanu dzalikal hadzi, dan kalau bukan keunggulan kepentingan itu, indahu, menurut dia, orang yang menyerahkan harta itu, lama nazala, tentu tidak akan turun, min mali, dari harta dia, li'ajlika, karena engkau aslan, sama sekali, al-badata, sama sekali. Faidan, bila pengertian huwa ghairu mustahqin usri, dia itu tidak berhak untuk disyukuri, wal hubbi, dan dicintai, min wajhaini, dari dua arah. Paham maksudnya? Paham loh? Jadi orang yang memberi harta kepada kamu itu sebetulnya bukanlah dia itu berbuat baik kepada kamu, sebetulnya dia itu inginnya berbuat baik pada dirinya sendiri, supaya dia dipuji. Ini kalau orang tidak beriman, atau supaya dia dapat pahala, ya, sebetulnya dia itu ingin menguntungkan diri sendiri, bukan ingin menguntungkan kamu. Sedangkan kamu itu dijadikan alat oleh dia supaya kamu ngambil harta dia, sehingga dia dapat pahala. Sebenarnya kamu itu diperkerjakan oleh dia untuk kepentingan dia. Nah, sebetulnya itu sebetulnya. Seumpama dia tidak punya kefahaman bahwa menyerahkan harta kepada kamu itu menguntungkan dia tidak akan memberikan apapun kepada kamu. Dia memberikan harta kepada kamu itu karena dia punya kefahaman bahwa menyerahkan harta kepada kamu itu menguntungkan dia. Berarti dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Baik ini orang iman atau orang kafir sama aja. Ya. Maka kalau orang itu mensyukuri manusia dari segi dia berbuat baik kepada dirinya, itu sebetulnya keliru. Kita mensyukuri manusia dari segi karena dia itu wasilahnya Allah untuk memberi kebaikan kepada kamu, atau secara lebih jelas lagi, kamu itu bersyukur kepada manusia karena itu perintah Allah. Allah itu menyuruh bersyukur kepada Allah dan menyuruh bersyukur kepada makhluk-makhluk yang digunakan oleh Allah untuk berbuat baik pada kamu. Anishkurli wali walidaik. Semua tidak ada anishkurli wali walidaik, itu tidak perlu berbuat baik pada orang tua, nggak perlu. Nah iya dah. Ibu kamu mengandung kamu itu sebetulnya terpaksa kok itu. Terpaksa bagaimana? Allah SWT letakkan dalam hatinya, saya harus mengandung. Kalau nggak mengandung, hidup saya itu jadi hampa. Maka sebenarnya dia itu mencintai dirinya sendiri, bukan mencintai anaknya. Kalaupun dia menyusui anaknya, itu sebetulnya bukan dia ini ingin berbuat baik kepada anaknya, itu berbuat baik dirinya sendiri. Karena kalau anaknya mati dia susah. Nah, kalau anaknya sehat gemuk maka dia senang. Jadi sebenarnya menyenangkan dirinya sendiri itu seperti ini.
Cuman alat itu dijadikan anak itu dijadikan alat untuk menyenangkan dirinya gitu loh sebetulnya itu. Maka dia tidak berat disyukuri sebetulnya. Seumpama tidak ada perintah dari Allah anishkurli wali walidaik. Lah ketika ada perintah dari Allah begitu kita harus syukur sama orang tua, jangan kurang ajar. Yalah orang tua itu kan cuma makhluk digerakkan oleh Allah. Untuk apa mensyukuri orang tua? Karena itu perintah Allah, jangan begitu kamu. Guru ngajar saya itu kan supaya dia dapat pahala. Untuk apa saya terima kasih sama guru? Karo kamu, itu perintah Allah. Menghormati Nabi, warisnya Nabi itu perintah Allah. Kamu harus hormati karena ini perintah Allah. Sebetulnya guru itu bukan ingin baik sama kamu, ingin baik sama dirinya sendiri. Memang betul. Memang betul. Ngajar itu supaya dia dapat pahala kan ingin baik untuk dirinya sendiri sebetulnya. Yang diterima kasih itu Allah SWT. Tapi ketika Allah menyuruh kita menghormati para menghormati Nabi liwaqtu anziruhu wa tuwaqqiruhu. Kita diperintahkan Nabi al-ulama warasatul anbiya, kita cintai mereka karena perintah Allah. Nah ini kalau kita cinta kepada makhluk karena perintah Allah itu lain. Maka baginda Nabi cinta sama istrinya, ya. Nabi Yakub cinta sama anaknya. Loh, kenapa ini? Ini benar karena mereka cintanya karena Allah, masalahnya itu. Cintanya karena Allah. Kalau kita ini cinta sama orang itu karena dia, karena kejahilan kita. Maka kalau kita disakiti sama guru kita marah, boyong, ya. Marah. Karena cintanya itu karena dia, bukan karena Allah. Kalau cintamu karena Allah ditempiling ya alhamdulillah. Ya. Kalau kamu saya tempiling kok belum alhamdulillah, kamu itu belum karena Allah. Masih awam, jadi kefahaman agama masih awam, belum melihat itu dengan mata tauhid, itu belum ada. Ini prakteknya dasuki ini gini, prakteknya dasuki ini gini, jenenge ahadiyatul afal ini gini, ahadiyatul zat, ahadiyatul sifat, ahadiyatul afal ini ahadiyatul afal, cara prakteknya yang nunggu kayak kan teori neng dasuki. Ahadiyatul afal lagi teori, tapi iki prakteke iki ngene iki. Mangkene wong ngaji dasuki orang ngaji ihya ya ora iso praktekne. Iki bab mahabbah, ya ora bab mahabbah, bab apa ae kan jenenge iman yang ahadiyatul afal iki kudu digawa ning dia itu kang deng dakwah yang ngono. Makane ditampa karo wong idza jaa nasrul fatah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kembali pada Allah. Kalau ditolak, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul nasyaitin. Ini kan ahadiyatul afal dalam dakwah. Nah, ini ahadiyatul afal di dalam mahabbah. Ahadiyatul afal dalam salat juga. Dalam zakat, puasa, haji dan seterusnya. Hati itu hanya kepada Allah saja. Makhluk itu hanya makhluk digerakkan untuk menyusahkan kamu atau untuk menggembirakan kamu. Maka kalau kamu digembirakan makhluk, ingat kepada Allah. Kalau disusahkan makhluk juga ingat kepada Allah. Kalau digembirakan bisa alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau disusahkan kemudian bengok-bengok, lah itu ya belum ahadiyatul afal namanya. Ya ahadiyah, tapi ahadiyah yang belum masuk ke dalam sikap. Ahaduma salah satu dari dua wajah itu annahu bahwasanya orang yang berbuat baik itu mutorun adalah terpaksa bitasbitillah dengan penguasaan Allah ad-dawa'iyya, pengajak dalam hati alaihi atas orang itu. Fala qudrata maka tidak ada kemampuan lahu baginya alal mukhalafati untuk menentang pengajak hatinya itu. Bahwa maka dia orang yang berbuat baik itu jarin adalah berjalan majra khazin amir, tempat berjalannya juru kuncinya, juru gudangnya seorang amir, bendaharanya seorang amir. Fainahu sesungguhnya bendaharanya seorang amir la yara muhsinan, tidaklah dia mengiktikadkan berbuat baik bitaslimi khil'atil amir
dengan menyerahkan hadiahnya Amir ila man khala alaihi, kepada orang yang Amir itu memberi hadiah kepadanya. Karena dia itu min jihatil Amir, dari arah sang Amir, mutorun, ada terpaksa ila taati, kepada taat, wal imtisali, dan tunduk, lima yarsamu, kepada perkara yang Amir memutuskannya, wal yakfiru, dan dia tidak mampu ala mukhalafatihi, untuk menentang Amir. Walau halahu, dan seumpama Amir itu membiarkan dia, falau halahu, seumpama membiarkan dia si bendahara itu, alamiru Amir, wa nafsahu, bersama dirinya sendiri, lama tentu dia tidak akan menyerahkan dzalika, hadiah tersebut. Wakadzalika kullu muhsinin, begitu juga setiap orang yang berbuat baik, lau halahu, seumpama membiarkan dia Allah wa nafsahu, bersama dirinya sendiri, lam yabdul habbatan min mali, maka dia tidak akan mengorbankan satu biji dari hartanya, hatta salatullah, sehingga menguasakan Allah adawanya, pengajak hati, alaihi, atasnya, wa alqa, dan Allah memahamkan fi nafsi, dalam hatinya, ana hadzahu, bahwasanya keberuntungannya, dinan, dalam urusan agama, wa dunya, dan urusan dunia, fi badi, dalam menyerahkan harta, fa badalahu, maka dia menyerahkan harta itu lidzalika, karena kepentingan tersebut. Jadi semua yang berbuat baik kepada kamu itu ibaratnya seperti bendaharanya seorang Amir. Bendahara seorang Amir diperintah oleh Amir untuk memberi hadiah kepada kamu, maka dia akan ngasih hadiah kepada kamu. Tapi kamu tidak akan berpendapat bahwa yang berbuat baik itu si bendahara, tidak. Kamu akan berpendapat bahwa yang berbuat baik kamu itu sang Amir. Bendahara itu terpaksa karena dia tidak bisa menolak keputusan Amir. Begitu juga manusia itu semua, makhluk itu semua tidak akan bisa berbuat apa-apa, berbuat kebaikan kepada kamu, sampai Allah itu meletakkan dalam hatinya bahwa keberuntungan dia dalam berbuat baik kepada kamu. Maka ketika dawai, kefahaman itu dimasukkan dalam hati dia akan memberi kebaikan kepada kamu. Maka kan kepada kamu itu sebetulnya yang meletakkan kefahaman itu, yang menyuruh itu. Nah itu loh, ini kamu paham betul-betul ini kata-kata ini. Jadi manusia itu semua seperti tukang pos lah. Kalau kamu dapat kiriman uang, itu kamu terima dari orang tua kamu di Kalimantan sana, itu kamu terima kasih kepada orang tua kamu, apa bertapa terima kasih pada pos keliling itu? Pada orang tua loh. Gak dapat weselnya banyak, nah kita pulang, terima kasih Pak, kamu ngirim wesel. Tapi kamu tidak akan datang ke rumahnya tukang pos itu, terima kasih Pak Pos, kamu menyampaikan, kok terima kasih sama saya ini mengantarkan itu karena tugas, supaya dapat uang saya, dapat gaji bulanan. Kalau saya nggak ngantar ya nanti dicopot saya. Kalau terima kasih sama ayah kamu saya, jangan sama saya. Tapi kalau kita ini terima kasih kepada tukang pos itu masih ada benernya gitu loh. Karena tukang pos itu mungkin juga diselewengkan, nggak disampaikan sama kamu. Ya, jadi kita terima kasih dua-duanya itu masih masuk akal. Tapi kalau kamu memandang ahadiyatul amal, itu kan tidak mungkin bisa terjadi perkara itu tanpa Allah. Maka terima kasih itu hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah, tidak boleh dicampur dengan siapa saja. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa menentang apa yang ditentukan oleh Allah. Dan kamu juga tidak akan sakit hati sama orang itu berterus-terusan. Kamu disakitkan hati sama orang, itu juga loh. Ini Allah SWT menggerakkan dia untuk menyakitkan saya. Dia juga tidak bisa menolak. Dia harus begitu itu memang. Maka memaafkan orang itu juga mudah. Ya. Kalaupun marah karena Allah nyuruh saya marah sama dia, ya saya marah. Tapi kalau Allah tidak nyuruh marah, ya nggak marah. Coba ini. Kalau orang itu punya pikiran seperti ini, jadi wali itu nggak lama aja. Ini padahal ini juga hanya dari kalimah la ilaha illallah itu loh. Kalau dioncei, kalau diteliti itu jadinya itu prakteknya kayak begini ini. Makanya pantas para sahabat itu dulu saking mendalamnya kalimah itu masuk dalam hati itu, baca saja terus jadi wali itu saking mendalamnya. Jadi sebetulnya apa yang dibaca Ghazali itu ya la ilaha illallah itu sebetulnya. Ya kita ini kok nggak paham lah, ya itu salah ide, nggak paham. Jani ngono kuwi.
Ini cuman satu bagian dari kefahaman mengenai ahadiyatul af'al. Ahadiyatul af'al itu bagian dari kefahaman dari la ilaha illallah. Jadi ini cabang dari cabang. Nah, kalau kita begitu itu kita rasanya itu agama itu belum ngerti gitu. Perasaan kita sudah hafid Quran, sudah hafal Bukhari, tiba-tiba sak kalimah tok urung ngerti tiba-tiba. Umum mengerti niku urung teko jadi merubah sikap. Ngerti bar maca niki mesti ngerti to nek panjen utek iki waras gitu. Tapi ngerti niki terus ngrubah sikap kok gak. Lah kuwi lho. Lah rubah sikap kuwi jenenge sifat. Nah, cara wong tablek ini sifat. Karena diwaca ngene iki di bulan baleni, direnungi, dirasakne, dipraktekne suwe-suwe sifat itu mau berubah. Sehingga tindakannya itu enggak ada yang pertimbangan makhluk itu enggak ada. Pertimbangannya itu hanya karena Allah saja. Selagi ahadiyatul af'al itu belum masuk dalam hati, mesti enggak bisa tidak ini, mesti kita ini ada pertimbangan karena makhluk. Sehingga amal kita enggak ikhlas jadinya. Belajar ya karena makhluk, supaya dipuji makhluk, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan ahli ibadah, supaya dikatakan jadi ahli dakwah loh. Lah manusia itu senang tidak menghormati kamu, tidak menghormati kamu itu yang menggerakkan Allah loh. Kamu tuh kok begitu tuh gimana? Kamu kan rugi tuh, kamu salah paham itu. Jadi orang beramal supaya dipuji makhluk itu bukan masalahnya dosa begitu, bukan hanya itu sebetulnya pemahaman dia itu keliru, keliru. Timur dianggap barat, barat dianggap timur gitu loh. Kopral dianggap jenderal, jenderal dianggap kopral. Racun dianggap obat, obat dianggap racun. Loh. Jadi yang harus diperbaiki itu pertama kefahamannya. Jangan minum ini, jangan minum. Loh, kenapa kok tidak minum ini? Ini racun ini. Lah racun diminum enggak boleh itu loh. Loh itu nek kamu kalau kefahamannya enggak kamu rubah nanti jebol loh perut kamu. Jadi orang itu untuk ikhlas itu kefahamannya itu, bukan ikhlas itu perkara yang sulit. Kalau sudah paham enggak sulit. Bahkan orang itu sampai ke tingkatan enggak mungkin bisa tidak ikhlas itu. Lah gak ikhlas sih piye wong kabeh nglakoni Gusti Allah nyapo. Di tingkatane Pak Bet gak iso gak ikhlas jarene. Aku gak iso gak ikhlas kabeh Gusti Allah gak ikhlas. Piye nek gak ikhlas jarene Pak Bet. Wali tibek dhewe. Tak tuturi, Bet iki sing ikhlas. Lah gak ikhlas apa iso jarene. Oh, kok iram teman kowe ya wis. Kuwi nek tenan ya jenenge wali tenan ya jenenge tenan kuwi. Jadi wong iki gak ikhlas gak iso nek sudah punya kefahaman ahadiyat orang itu enggak ikhlas. Sebagaimana timur disuruh mengatakan barat, barat mengatakan timur. Kalau enggak bisa toh. Memang sudah punya kefahaman yang selain Allah itu tidak punya apa-apa, mau berbuat karena selain Allah. Kamu bisa malu dengan batu. Bisa enggak? Saya itu malu dengan batu ini bisa? Karena kamu punya keyakinan batu nggak bisa buat apa-apa, kamu nggak mungkin bisa mempertimbangkan saya berbuat karena batu, nggak mungkin. Kalaupun kamu disuruh kamu tuh malu dengan batu ini nggak akan bisa, walaupun dikasih target 1000 kali. Lah begitu juga makhluk itu bagi pandangan ahlu tauhid itu ya kayak batu itu layang fa wala yadur. Lah bagaimana bisa dipertimbangkan dalam pikirannya? Loh, gini loh. Masya Allah ini kalau sudah masuk itu nikmatnya nggak karu-karuan ini sudah. Subhanallah.